buat duplik pun juga, buat duplik yang baik, ya, supaya orang tidak bingung. Jadi itu yang perlu dipahami ini pengacaranya tergugat. Kalau tidak pahami substansi, bagaimana caranya bisa menjawab dengan jelas? Ya, jadi setelah kami membaca duplik daripada tergugat ini dari pengacaranya, dari kantor pengacara negara, sangat jauh daripada substansi. Jadi dia kembali mengulang-ulang terkait persoalan adanya ganti rugi 2018 91 juta sekian. Kami juga sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi ini pengacara kejaksaan negara ini, ya, harusnya dia paham tentang gugatan itu. Kami sudah sampaikan bahwa ganti rugi di 2018 tidak ada keterkaitan dengan ganti rugi yang diminta oleh penggugat. Kenapa? Karena 2018 itu ganti rugi untuk rumah. Ya, kemudian ganti rugi yang diminta ini adalah sumber usaha. Jadi itu yang perlu dipahami ini pengacaranya tergugat. Kalau tidak pahami substansi, bagaimana caranya bisa menjawab dengan jelas? Dan di sini juga poin pertama sampai poin 9 dari duplik ini saya anggap mengada-ada. Itu kan sudah dijelaskan. Ada bukti-bukti surat. Bukti apa lagi? Ada bukti surat. Itu 2019. Bukti surat itu dari pemerintah setempat, dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau mulai dari desa sampai Dinas Lingkungan Hidup sampai bupati, dia juga tidak percaya adanya bukti surat untuk dilakukan ganti rugi, lalu untuk apa? Kan itu yang perlu dipahami. Ya kan? Itu yang perlu dipahami. Katanya ada uji dari Gakum apa semua. Melibatkan siapa uji itu? Pengujian itu siapa yang mereka temani? Pada saat diambilnya sampel air itu, jelas sekali yang hadir adalah orang PLN sendiri, yang hadir dari pemerintah setempat. Ini katanya dari Gakum menyatakan tidak ada pencemaran. Katanya air itu hanya kubangan. Ya kan? Lalu kemudian dia juga menjelaskan bahwa sumur itu tidak tercemar. Jadi di sisi lain dia mengatakan kubangan. Di sisi lain juga dia mengatakan sumur. Yang mana benar? Faktanya dia memang mengakui bahwa ini adalah sumur usaha. Kan itu yang harus diakui oleh pengacara. Di dalam duplik ini, ya, kalau dibaca orang yang punya pendidikan, ya, dia akan pahami bahwa memang dia sendiri mengakui ini, pengacaranya, bahwa itu adalah sumur. Katanya masih jernih, tidak payau. Yang mana ini dikatakan jernih dan tidak payau? Kan itu yang perlu jadi sebuah argumentasi, diberikan argumentasi. Yang dimaksud dengan jernih dan tidak payau itu yang mana? Yang namanya pencemaran itu mungkin dari sisi fakta tidak terlihat di situ bahwa itu tidak tercemar, tapi faktanya itu beracun. Maka dilakukan uji. Ya. Siapa yang harus menguji? Yang punya kelayakan untuk menguji. Yang menguji itu adalah PT Skopindo. PT Skopindo pun juga katanya tidak memberikan spesifikasi bahwa itu sumur tercemar. Tapi bukti dari sampel itu, dari sumur itu. Kenapa bodoh sekali ini pengacara? Ya, pengacara negara ini. Apa yang akan dilakukan langkah setelah adanya duplik? Ya, kita serahkan ini proses hukumnya di pengadilan. Dan kami sangat meyakini bahwa pengadilan, ya, akan berpihak kepada yang benar. Dan yang benar adalah kami sebagai penggugat. Karena ada bukti-buktinya. Bukti-bukti apa yang penguatan Ya, ada itu? surat, ya kan? Ada hasil uji air itu bersih atau tidak dari Periskopindo. Ada perintah dari Bupati untuk dilakukan pembayaran 2019, bukan 2018. Jadi ini yang perlu dipahami. Buat duplik pun juga, buat duplik yang baik, ya, supaya orang tidak bingung, orang tidak sinting. Kan begini orang, kau buat
sudah merugikan orang, kemudian pun juga tidak ada apa-apa. Ya kan? Maksudnya tidak ada apa-apa adalah ya tidak memahami substansi dari perkataan. Saya kira cukup itu ya.